Baik, selamat datang. Di sini saya akan membahas tentang exercise dari fast Fourier transform, yaitu menganalisis recording suara saya sendiri. Dan di sini kita akan bahas tentang analisanya dan implikasinya secara singkat saja. Perkenalkan, nama saya Satyananda Sulistyo. Saya adalah pembicara dari video ini dan saya adalah mahasiswa dari mata kuliah Teori Sinyal dan Sistem 01, yaitu Jumat pagi pada tahun ajar 2023 sampai 2024. Jadi langsung saja kita bahas tentang analisa kita. Jadi pertama akan ada sedikit overview sedikit tentang apa itu fast Fourier transform atau FFT ya. Jadi FFT ini adalah suatu cara optimal ya untuk melakukan Fourier transform, yaitu suatu fungsi transformasi yang mengubah dari sinyal ya dari suatu domain waktu menjadi sinyal pada domain frekuensi. Nah, pada Fourier transform ya, sinyal itu biasanya direpresentasikan secara simetris ya pada frekuensi spektrum atau frekuensi domain. Nah, tapi pada exercise ini kita nanti akan menganalisanya hanya satu sisi saja karena kalau diperhatikan dia itu karena simetris ya, jadi dia nilainya itu sama gitu ke kiri ke kanan tuh sama. Nah, perhatikan bahwa ada seperti semacam pencerminan lah, ada sumbu simetrisnya yaitu membuat simetris yaitu pada di angka 50. Nah, angka 50 ini kemungkinan adalah naik Nyquist rate-nya. Jadi simetrik ini tuh dipengaruhi oleh Nyquist rate. Nah, bagaimana sih nanti kita bakal bisa melihat satu sisi saja bagaimana di exercise ini. Nah, jadi di exercise ini tuh kita nanti hanya perlu membagi dua saja sinyalnya. Karena dengan membagi dua kita mengambil satu sisi dari uh, sinyal yang simetris ini. Karena kita akan menganalisis cukup itu saja. Karena kan kalau diperhatikan ini kan pasti sama gitu, ke kanan pasti akan fundamental, ada frekuensi fundamental, frekuensi dasar 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga ke kiri juga akan ada frekuensi fundamental 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini dilakukannya dengan cara membagi dua. Nah, ini adalah untuk implementasi dari oktavnya. Jadi saya menggunakan oktav. Di sini saya membaca audio terlebih dahulu ya. Ini adalah nama filenya. Sudah saya ekspor ke file AU atau audio. Lalu juga ada berarti yang uncompressed. Lalu kita melakukan plotting terhadap time domain. Jadi ini untuk menunjukkan sinyal awal terlebih dahulu pada domain waktu. Lalu kita melakukan plotting pada domain frekuensi yang hasil dari FFT-nya seperti yang terlihat di sini menggunakan fungsi FFT pada Octave yang sudah ada di package Octave. Lalu saya juga menambahkan plot tambahan yaitu berupa uh, sama-sama di domain frekuensi namun lebih dekat ke frekuensi fundamental atau dominan nantinya. Kenapa? Karena nanti itu akan terlihat sangat kecil pada domain frekuensi yang awal ini. Jadi kita perjelas, kita perdekat pada tampilan plot yang ketiga ini. Nah, ini adalah hasil outputnya. Jadi ada nanti akan didemonstrasikan juga secara live. Tapi intinya di kiri atas adalah sinyal pada domain waktu ya yang sebelum ditransformasi. Lalu ada sinyal pada domain frekuensi dan terlihat bahwa oh ternyata kecil banget karena nilai x ini yaitu nilai um, panjang sinyalnya itu yaitu si x tadi ya di declare oleh x ini itu tuh nanti nilai sekitar 26 ribuan dan itu sangat besar sangat panjang ya. Dan peaknya tuh ada di sekitar sini dan itu sangat sulit untuk di zoom. Jadi saya telah sengaja untuk membuat yang versi zoom ini supaya lebih jelas saja dan terlihat juga bahwa puncaknya itu ada di 127.1805 Hz. Dan ini adalah fase spektrum. Jadi fase spektrum ini sebenarnya hanya tambahan saja untuk melihat tren dari frekuensi spektrum. Jadi kalau kita perhatikan kan hasil pada frekuensi spektrum ini atau frekuensi domain ini akan fundamental, terus ada frekuensi dasar 1, 2 itu semakin ke kanan itu akan semakin mengecil dan itu adalah tren yang direpresentasikan pada grafik atau plot fase spektrum ini. Nah, implikasinya apa? Jadi sekarang saya menyadari nih bahwa frekuensi saya berbicara gitu ya itu adalah 127,18 Hz ya. Yang berarti ya saya itu secara nyaman dapat bicara pada note B2 kalau misalkan kita dalam musik ya, dalam teori musik teori. Ya karena B2 itu di sekitar 123,47 dan B2 itu ada di sini sekitar di antara A sharp yang A sharp dengan C3 situ. Nah, B2 ini tuh termasuk rendah ya, cukup rendah untuk standar manusia. Namun
eee, umum ditemukan pada pembicara laki-laki, ya. Inilah kenapa kita biasanya laki-laki itu suaranya lebih ngebas ya, karena pitch-nya itu bass, frekuensinya rendah, seperti itu. Biasanya untuk wanita frekuensinya bakal lebih tinggi, ya, mungkin ada sekitar sini. Dan bagi saya sendiri pun, kalau misalkan nyanyi ke frekuensi tinggi itu sudah lumayan susah ya. Walaupun sebenarnya manusia itu bisa mencakup semua frekuensi, tapi itu kan kembali ke keterbiasaan atau tidak seperti itu saja, ke pelatihan dari pita suara kita sendiri. Nah, mengapa sih penting ilmu dari FFT ini tuh? Jadi FFT ini penting untuk menyadari fundamental frekuensi, yang dimana fundamental frekuensi itu sangat penting dalam beberapa bidang. Contohnya ada bidang analisis suara atau speech analysis ya. Misalkan kita melakukan riset forensik gitu kan, ada rekaman suara. Nah, biasanya bisa tuh kita gunakan rekaman suara untuk mengenali orang-orang, atau enggak contoh mudahnya saja ya. Kita ilustrasikan, kita ibaratkan ada 3 orang. Satu orang itu menutup matanya dan dia mendengarkan 2 orang lain sisanya itu berbicara. Dan orang yang menutup mata harus menebak siapa yang berbicara apa. Nah, bagaimana orang yang mata tertutup itu bisa mengenal satu sama lainnya, bisa membedakan satu sama lain? Nah, itu dengan suaranya yang berbeda, ya kan? Karena keduanya pasti memiliki suara yang berbeda. Mungkin mirip tapi nggak mungkin, tapi sulit untuk sama persis gitu ya. Bisa saja suaranya berbeda. Nah, kenapa suara bisa berbeda? Karena frekuensi fundamentalnya juga berbeda dari masing-masing pita suara kedua orang tersebut, seperti itu. Jadi, kita bisa ibaratkan bahwa fundamental frekuensi ini sebagai identifier kita lah, sebagai pengenal manusia lah, pengenal kita kalau kita berbicara seperti itu. Nah, ini juga digunakan pada misalkan uh, ini ya, perangkat-perangkat IoT gitu, misalkan yang membutuhkan aktivasi suara. Dan aktivasi suara tentu saja ada keamanannya. Hanya bisa uh, hanya bisa menjawab respons dari orang yang merupakan pemilik sebenarnya seperti itu. Nah, langsung saja kita akan langsung demonstrasi secara live. Jadi, di sini kita akan melihat ke implementasi kode tadi hasilnya gimana, dan kita juga akan melihat frekuensi fundamentalnya atau dominannya dari kedua sumber, yaitu kita akan melihat dari kode oktav tadi dan juga dari Digital Audio Workstation atau DAW. Yang kita gunakan itu adalah Audacity. Oke, langsung saja kita masuk ke kodenya. Jadi ini adalah kode yang tadi saya sudah tunjukkan juga potongannya di slide-slide sebelumnya. Jadi kita mengambil filenya terlebih dahulu. Di sini ada filenya sudah saya siapkan. Dan ini tuh harus file AU ya, karena entah kenapa kalau file WAV itu dia selalu menghasilkan um, dimensinya tidak sesuai lah. Tapi sebenarnya itu saya baru menyadari juga bahwa ternyata dimensi tidak sesuai itu karena vokal mix AU ini tuh awalnya file WAV ini, file wave, dia itu adalah stereo. Saya rekamnya stereo. Yang sedangkan di sini kita X itu melakukan uh, satu kali kolom saja atau mono. Jadi kalau kita perhatikan nanti tuh hasilnya tuh X itu akan dimensinya adalah suatu nilai yang sangat besar. Ini adalah panjang sinyalnya dikalikan satu. Satu ini artinya adalah channelnya, yaitu mono, seperti itu. Nah, di sini nanti akan ada permainan suara terlebih dahulu. Suara akan dimainkan, lalu baru dilakukan plotting. Oke, kita langsung coba saja. Jadi ini akan ada suaranya terlebih dahulu. Oke, saya akan perbesar dan kita dengarkan. Nama saya Satyananda Sulistyo dan ini adalah suara saya. Oke, itu adalah tadi ada suaranya dan ini melakukan plottingnya. Oke, saya perbesar dan di sini terlihat ya, ini adalah durasinya, panjang recording tadi kita, yaitu sekitar 4, sekian detik. Ini dalam domain waktu ya, sinyal biasa ya. Lalu di sini adalah yang domain frekuensi, dan seperti yang dilihat ini yang satu sisi saja. Nah, ini kalau kita perbesar ya, mungkin ada sekitar sini ya. Nah, ini adalah fundamental dasar kita dari sekitar sini, dan semakin ke kanan itu akan semakin kecil. Jadi ada frekuensi satu, dasar 2, dasar 3 itu semakin mengecil ke kanan. Dan ini sebenarnya ada frekuensi juga nih, walaupun mungkin kelihatannya mendekati nol ya, tapi memang karena mendekati nol. Nah, ini untuk yang peak-nya, jadi peak itu dari sekitar sini ya, di sekitar sebelah kiri sini, dan kita bisa lihat yang versi diperbesar, itu ada di sekitar 127,1805 Hz. Nah, ini tadi spektrum phase-nya atau fase spektrum yang menunjukkan tren penurunan frekuensi seiring kenaikan dasar frekuensi dasar ya, seperti itu. Nah,
Apakah angka ini akurat? Kita dapat bandingkan nih dengan apa namanya, DAW. Ya di sini saya menggunakan DAW untuk Audacity ya. Sayangnya mungkin saya tidak bisa mengakses DAW saya yang ada di rumah, yaitu saya punya miliknya Apple Logic Pro. Itu dia bisa, biasanya saya menggunakan multimeter ya kalau misalkan saya lagi nge-mix vokal gitu, biasanya pakai multimeter, itu bisa kelihatan tuh frekuensi spektrumnya lebih jelas gitu. Kita bisa ngeliat juga di mana peak dari suara kita. Tapi kalau di sini uh, Audacity itu memiliki tool plot spectrum yang hasilnya sebenarnya sama saja. Jadi ini adalah hasil kita tadi ya. Dan kita bisa lihat ini bentuknya sama kayak yang ada di Octave. Ini ya, yang ini, yang frekuensi spektrum ini. Jadi dia besar di kiri ya, dan semakin mengecil ke kanan seperti itu. Dan uh, saya atur lebih besar apa? Oh, nggak bisa ya. Oke, kita atur segini saja. Tapi intinya kalau kita perhatikan di sini, yang peaknya itu kan ada di sekitar sebelah kiri ya, mengikuti bentuk ini. Dan kalau kita perhatikan peaknya itu ada di sekitar bentar. Nah, di sini ya, sekitar di angka 120 sampai 160. Ya, 121 sampai 160. Yang dimana nilai 127 ini tuh tercakup ya dari yang sudah kita analisis tadi. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Em, Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan saya tutup. Terima kasih.